Defisit dana pensiun di 11 provinsi telah mendesak Beijing untuk mempertimbangkan pensiun bertahap. China menghadapi tantangan yang luar biasa yang ditimbulkan oleh populasi yang menua dan sistem pensiun negara ini sedang berjuang untuk tetap bertahan. Statistik yang baru-baru ini dirilis dari Kementerian Keuangan China mengungkapkan bahwa 11 dari 31 provinsi dan kota di China saat ini menghadapi defisit anggaran dalam skema pensiun mereka. Terutama Provinsi Heilongjiang yang mengalami kesulitan yang paling parah dengan proporsi negatif 2,4% dari PDB-nya. Laporan Aktuaria Pensiun China tahun 2019 sampai tahun 2050 yang dilakukan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan China telah memperkirakan bahwa dana asuransi pensiun dasar China untuk karyawan perkotaan akan gagal memenuhi pengeluaran setelah tahun 2028. Dengan kekurangan tahunan sebesar 118,13 miliar yuan atau lebih dari 17 miliar dolar AS. Akumulasi surplus dana pensiun juga menyajikan prospek yang suram dengan puncaknya sebesar 6,99 triliun yuan yang diproyeksikan untuk 2027 sebelum penurunan tahunan yang mungkin menyebabkan habisnya semua dana pada tahun 2035. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa proyeksi ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk 16% tingkat pembayaran perusahaan dan perubahan struktur populasi pada tahun 2019, serta subsidi pemerintah. Tanpa subsidi ini, dana pensiun bisa habis lebih cepat lagi. Untuk mengatasi tantangan dana pensiun yang habis, Global Times yang dikelola oleh pemerintah melaporkan pada tanggal 14 Maret bahwa pihak berwenang Beijing sedang mempertimbangkan peningkatan bertahap usia pensiun sebagai solusi potensial untuk masalah ini. Usia pensiun menurut undang-undang di daratan China saat ini adalah 60 tahun untuk pria, 55 tahun untuk wanita kerah putih, dan 50 untuk wanita kerah biru. Oleh karena itu, pihak berwenang Beijing telah mengumumkan rencana untuk meminta individu yang mendekati masa pensiun untuk menunda pensiun mereka selama beberapa bulan pada awalnya. Namun diharapkan individu yang lebih muda mungkin perlu terus bekerja selama beberapa tahun lagi. Proses ini akan membutuhkan periode adaptasi dan transisi yang dapat terbukti menantang bagi mereka yang terkena dampak. Penting untuk dicatat bahwa Partai Komunis China belum mengeluarkan pemberitahuan resmi mengenai perubahan dalam usia pensiun. Laporan media resmi tentang masalah ini dipandang sebagai rilis awal dari informasi yang dimaksudkan untuk mengukur reaksi publik. Komisi Kesehatan Nasional (PKC) sebelumnya memproyeksikan jumlah orang yang berusia 60 tahun ke atas di China diantisipasi akan meningkat dari 280 juta menjadi 400 juta pada tahun 2035. 10 tahun yang lalu, 10 orang yang bekerja mendukung 1 orang pensiunan di China, yang merupakan rasio 10:1. Saat ini, rasio ini telah menurun menjadi 5:1. Jika tren penuaan saat ini terus berlanjut, diperkirakan rasio tersebut akan turun menjadi 4:1 pada tahun 2030, dan 2:1 pada tahun 2050. Penurunan populasi China dan penuaan yang cepat secara langsung terkait dengan implementasi wajib kebijakan perencanaan keluarga PKC selama lebih dari 4 dekade. Meskipun Beijing telah melonggarkan kebijakan 1 anak pada tahun 2015 dan anjuran untuk memiliki anak ketiga di tahun 2021, penurunan ekonomi yang cepat, menipisnya dana pensiun dan kontradiksi sosial telah melemahkan kepercayaan diri orang-orang untuk memiliki anak dan tren penurunan angka kelahiran belum berbalik.